Saya ulangi lagi ya teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Geodesi Kelautan semuanya di pekan ke-13. Di hari ini kita nanti akan belajar yang judulnya adalah Ocean Circulation from Geodetic Products, atau kalau dalam judul di uh, slide yang sudah saya buat hari ini adalah Mean Dynamic Topography, Gradients, and Currents. Sedikit info teman-teman, bahwa sorry, RPS ini adalah RPS yang sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal kuliah, yang mana sekarang ada di pekan ke-13 dengan judul tadi yang sudah saya sampaikan, Ocean Circulation from Geodetic Products. Nanti di pekan selanjutnya akan ada Integrated Observing Systems yang harapannya bisa mengkombinasikan semua yang tadi sudah saya jelaskan mulai dari minggu-minggu sebelumnya, dan di minggu ke-15 sebelum nanti ada UAS di minggu ke-16 adalah state of the art atau kondisi terkini atau latest update tentang teknologi baik secara global maupun di konteks Indonesia daripada ilmu-ilmu dan juga materi-materi serta bidang-bidang dari geodesi kelautan itu sendiri. Jadi kalau ada yang bingung, Pak, UASnya bentuknya apa? Seperti biasa, UASnya masih bentuk ujian luring yang nanti akan saya informasikan dan saya kabari sesuai dengan waktunya. Insya Allah harusnya di akhir pekan ini uh, soalnya sudah selesai dikerjakan dan juga divalidasi sehingga nanti bisa kita sesuaikan sampai nanti akhir semester kuliah yang belum seperti apa, yang sudah seperti apa, dan nanti mungkin yang perlu diperbaiki dan diperkuat lagi yang bagian mana. Kita kembali ke slide teman-temannya. Sebelumnya saya mau memohon maaf dulu bahwa nanti di tengah-tengah kelas saya akan switch ke beberapa presentasi. Di hari ini saya akan mencoba untuk menggabungkan beberapa presentasi yang selama ini sudah pernah saya dapat ya. Satu dari kantor saya di Bonn dan satu dari DTU atau Danish Technological University, Universitas Teknologi Denmark, dan satu lagi saya ingin mencoba untuk memberikan bukan intermezzo ya, tapi informasi terkini kepada kalian tentang teknologi satelit altimetri terkini dan aplikasinya untuk mean dynamic topography atau untuk current khususnya. Karena kebetulan saya adalah salah satu dari anggota SWOT Early Adopters atau istilahnya adalah dari science team akan satelit yang nanti akan saya jelaskan tersebut. Tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke istilahnya isi dari materinya, mari kita coba perlihatkan kenapa sih materi ini itu perlu dan kenapa materi ke-13 itu baru masuk di pekan ke-13. Tentu teman-teman kemarin juga sudah mengikuti ya sedari awal, salah satunya adalah di pekan ke-7, pekan ke-9, pekan ke-10, pekan ke-11, dan pekan ke-12. Di situ kita belajar banyak sekali tentang altimetri, mulai dari teorinya, mulai dari uh, sorry, bukan aplikasinya, mulai dari bagaimana metode untuk mendapatkan datanya di minggu ke-7 khususnya. Lalu setelah UTS kita memulai untuk apabila datanya sudah ada, yaitu SSH dan SLA, tren jangka panjangnya itu bisa diapakan, khususnya dalam konteks climate atau iklim. Baru setelah itu di pekan sorry, ke-11 kita lanjut ke marine gravity dan bathymetry alias bagian awal dari kalau saya sebut trilogi materi yang kita akhiri di pekan ini, yang mana ternyata kalau kita lihat dari data SSH dan juga data SLA itu bisa kita turunkan menjadi gravity atau gaya berat. Dan gaya berat ini sendiri adalah penanda pertama dari batimetri yang ada di dasar laut. Di situ saya tambahkan materinya di minggu ke-12 tentang bagaimana perbandingan antara data yang didapatkan dari altimetri itu dengan data yang didapatkan dari satelit yang saya sebut atau kita sebut sebagai satelit gaya berat. Seperti GRACE, GRACE FO, CHAM, ataupun GOCE. Di situ pula, di materi itu pula saya ajarkan ke kalian tentang sesuatu yang pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi di minggu ke-12,
yaitu konsep bahwa altimetri itu mewakili air laut total, sedangkan kalau GRACE dan GRACE FO itu mewakili air laut yang disebut sebagai bagian massa, sedang ada satu lagi yaitu air laut yang nanti mewakili bagian volumenya, yaitu untuk float atau apa namanya kemarin itu? Bukan mooring ya, buoy tapi bisa menyelam. Nanti akan saya coba jelaskan, ada gambar-gambarnya di situ di hari ini, yaitu yang disebut sebagai Argo. Nah, di hari ini teman-teman adalah bagian selanjutnya dari apa yang perlu kita lakukan. Sebentar ya. Yaitu ketika di pekan ke-11 kita mengenal bahwa sebenarnya yang dilakukan dalam konteks memisahkan data SSH untuk lalu menjadi mean sea surface atau MSL, itu kita menggunakan data GeoWidth. Dan tentu kita sudah ingat semua teman-teman bahwa MSS itu adalah pendekatan pertama dari GeoWidth, pendekatan pertama dari bentuk bumi yang asli. Tetapi apakah MSS dan GeoWidth itu sama? Jawabannya adalah tidak. Di minggu lalu saya sudah tambahkan bahwa ketika MSS dikurangi GeoWidth, itu nanti akan ada selisihnya. GeoWidth itu disebut sebagai time invariant gravity of the Earth, alias kalau bumi itu tidak ada gaya apapun yang betul-betul terjadi daripadanya dan betul-betul tidak berubah bentuknya, maka bentuk fisik bumi adalah geowid. Tetapi karena bumi itu berotasi, berevolusi, dan memiliki banyak gaya yang bekerja padanya, maka bentuk bumi ini berubah-ubah. Nah, perubahannya ini yang disebut sebagai time variant. Kalau tadi adalah time invariant, ini time variant daripada si gravity ini yang diwakili oleh si MDT tersebut. Jadi, kalau misal ada yang tanya, Pak, berarti di materi ini kita sebenarnya belajar apa sih? Belajar tentang bagaimana kita mengkombinasikan setelah kita ketemu MSS di minggu ke-11 dan ketemu GeoWidth di minggu ke-12. Di hari ini kita bisa mengurangi keduanya, kita bisa selisihkan keduanya untuk mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai MDT, yang nanti mewakili time variant gravity, yang mewakili berarti current atau arus. Mungkin lebih menarik juga tidak cuma bagi orang-orang geodesi atau geomatika, tapi juga untuk teman-teman kelautan. Karena salah satu hal yang perlu tentu dipelajari teman-teman kelautan, khususnya yang bermain di bidang oceanografi, adalah tentang current atau arus laut itu sendiri. Nah, di pekan lalu juga teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, saya sudah menjelaskan tentang satu tabel yang cukup bagus. Mohon maaf ya, tabelnya saya coba buat lagi, tapi masih buruk. Intinya tetap sama ya teman-teman, tabelnya bahwa ada beberapa jenis produk ya. Ada altimetri yang nanti outputnya adalah SSH, tinggi muka air laut terhadap elipsoid, yang mana kalau misal kita rata-ratakan itu jadi MSS, yang mana kalau kita kurangkan antara SSH dengan MSS tersisa SLA, sea level anomali yang mewakili pasang surut dan beberapa yang lainnya. Nah, di sisi lain ada juga produk yang disebut sebagai GOCE ataupun juga dari GRACE FO yang tujuannya sama, yaitu mendapatkan gravity field. Satunya adalah static gravity field alias kita sebut sebagai GeoWidth, yang mana satunya lagi itu adalah time variant gravity field yang didapatkan secara bulanan. Apakah ketiganya ini sama, serupa, tetapi tidak sama? Karena kalau kita kurangkan MSS dengan GeoWidth, maka nanti akan ada hasil selisihnya, yaitu MDT. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa menggunakan data Argo atau oceanografi, sebetulnya bukan hidrografi, sorry ya. Kenapa kita bicara ini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di pekan ke-12 juga, yang kita lakukan di hari Minggu lalu sebenarnya, itu kita mendapatkan data yang berkaitan dengan kondisi fisik daripada lautnya itu sendiri. Seperti berapa salinitasnya, seperti berapa temperaturnya, seperti berapa densitasnya. Sehingga nanti bisa membentuk
TS profile kalau menurut orang oceanografi biasanya namanya. Dan menggunakan data Argo ataupun oceanografi ini, maka nanti kita bisa membangun model yang berbasis oceanografi untuk mendekati berapa nilai daripada sirkulasi yang ada di laut. Karena kalau misal kita punya tingkatan-tingkatan, oke, di setiap kedalaman say 100 meter, 200, 300, 400, kita punya informasi tentang densitasnya berapa, temperaturnya berapa, salinitasnya berapa, maka nanti kita bisa hitung arusnya. Nanti akan saya jelaskan singkat kok bisa begitu, dan saya juga akan jelaskan singkat tentang argonya. Tetapi ingat teman-teman bahwa mereka semua ini, Altimetri, Goce, Grace, dan Argo, itu punya tujuan masing-masing, punya data masing-masing, dan jangan sampai Anda gabung karena tidak akan bisa tergabung. Kemarin juga teman-teman, di pekan ke-12 saya jelaskan mengenai sea level budget. Apabila kita kurangkan nilai daripada muka air laut dari altimetri menggunakan nilai muka air laut dari Grace dan juga dari Argo, yang mana kalau dari altimetri disebut sebagai total sea level, ada biasanya disebut rise juga atau ada kenaikan muka air laut secara total. Kalau Grace adalah kenaikan muka air laut secara massa. Kemarin saya jelaskan dalam konteks bathtub gitu teman-teman ya. Ada masuk air mengalir, ada juga yang gara-gara panas airnya memuai. Nah itu adalah dua komponen yang berbeda. Satunya disebut massa, satunya disebut sterik dari si Argo itu. Dan si level budget merumuskan bahwa selisih dari ketiganya itu seharusnya nol. Kalaupun tidak nol, ya berarti nilai dari total altimetri ini harus sama dengan yang dari Grace atau dari massa dengan dari volume atau dari Argo. Nah, kalau nggak sama, berarti budgetnya belum terpenuhi. Ada beberapa bagian yang missing, ada beberapa bagian yang belum terhitung. Nah, tugas kita sebagai peneliti lah biasanya untuk mencari tahu di mana kurangnya, di mana sisanya. Sisanya bisa diatributkan terhadap apa. Khususnya apabila kita tidak bisa mendapatkan data yang baik tentang parameter yang dalam tanda kutip kita curigai sebagai hilang ataupun belum dimasukkan ke rumus tersebut. Dan terakhir, seperti yang pernah disampaikan juga oleh Pak Hasan, saya juga sudah sampaikan berkali-kali, pengamatan paling baik di ilmu geomatika adalah pengamatan yang berada langsung di lapangan dan bersentuhan langsung dengan permukaan yang kita amati. Makanya dalam konteks ini, salah satu data yang tidak bisa dihilangkan, salah satu data yang tidak bisa dipisahkan, salah satu data yang tidak bisa kita nafikan, alias harus masuk adalah stasiun pasang surut. Karena menggunakan stasiun pasang surut ini, kita bisa koreksi altimetri. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ternyata menggunakan stasiun pasut yang dikoneksikan dengan GPS, kita bisa mengkoreksi MDT. Kita bisa mengkoreksi nilai medan gaya beratnya juga. Dari sini artinya dengan adanya stasiun pasut, kita bisa semakin yakin bahwa data yang kita punya dari satelit-satelit ini itu tidak cuma data yang kebetulan belaka, tetapi data yang memiliki arti fisik, data yang mewakili kondisi yang sebenarnya. Ada beberapa info teman-teman yang di sini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah MDT itu bukan perubahan air laut. Beda ya. MDT itu adalah selisih antara MSS dengan geowit. Dan MDT tidak akan pernah bisa dihitung kalau kita nggak punya mean sea surface dan nggak punya geowit. Bisa kalau Anda orang oceanografi dan menggunakan pendekatan oceanografi. Tetapi kalau menggunakan pendekatan secara geometrik dan geodetik, maka harus memiliki informasi daripada mean sea surface dan geowitnya. Nah, nanti teman-teman, kalau misal Anda masih bingung, Pak, dari tadi kita bilang MDT, MDT emang apa urusannya sama arus? Pada dasarnya saya pernah menyampaikan ya, arus itu mengikuti classical mechanics yang menyebutkan bahwa air itu kalau beda ketinggiannya akan cenderung mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti artinya apa? Artinya ketika nanti topografi dynamic atau dynamic topografi atau DT ini memiliki perbedaan tinggi, maka kita bisa hitung
berapa kemiringannya, dan dari kemiringan ini bisa kita estimasikan kecepatan dari si current-nya seperti apa. Gitu teman-teman. Nah, kita kembali ke rumus singkat ya. Ini saya mencuplik dari slide-nya Pak Ule Aldersen dari DTU Space yang saya harus ulangi yang menyebutkan bahwa MSS itu adalah GWIT atau N ditambah dengan MDT. Di hari ini kita belajar MDT-nya. MSS sudah kita pelajari di minggu 11, N sudah kita pelajari di minggu ke-12. Nah, di sini diasumsikan teman-teman, apabila tidak ada current atau tidak ada arus dan tidak ada perubahan densitas, atau laut itu sama semua di semua lokasi, maka permukaannya akan selalu sama dan permukaan rata-rata dari laut tersebut akan mewakili geoid. Alias MDT-nya tidak ada, alias 0, sehingga MSS akan sama dengan N. Apakah ini nyata? Jawabannya adalah tidak. Ini hanyalah kondisi ideal. Kondisi yang tidak pernah ada di dunia nyata. Seperti katanya Pak Carnot atau Carnot ya, dengan mesin Carnot beliau. Artinya teman-teman, selama kita memiliki bumi yang memang masih belum equilibrium, maka MDT akan selalu ada karena MSS tidak akan pernah sama nilainya dengan N. Dan MDT itu adalah penentu utama atau penghitung awal agar nanti bisa menghitung current. Sesuai dengan teori yang tadi saya sebutkan, air mengalir dari lokasi yang tinggi ke lokasi yang rendah. Kalau dynamic topografinya itu bentuknya begini, berarti asumsinya adalah air akan mengalir dari titik A ke titik B yang di bawah dengan kecepatan tertentu, dengan kemiringan tertentu yang nanti bisa dihitung berapa kecepatannya dan berapa arahnya. Karena kalau kita bicara current, sama seperti arah angin, sama seperti kecepatan angin, kita tidak lagi berbicara hanya angka, tetapi kita juga berbicara vektor, yaitu angka dan arahnya kemana. Ini konteks dasar teman-teman, ya, sebagai tambahan agar kalian semakin ingat begitu ya, apa hubungannya MSS, N, sama MDT. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, MDT itu berarti isinya apa? Di sini ditulis ya, MDT itu adalah selisih antara MSS dan GWIT, yang mana dia refleks atau mengandung ocean structure atau istilahnya adalah struktur atau dinamika daripada si laut tersebut yang biasanya terjadi gara-gara dua hal. Gara-gara arus dan gara-gara perubahan densitas. Tapi lebih tepatnya teman-teman, MDT itu biasanya nilainya antara 1 sampai 1,5 meter. Tidak besar kalau kita bandingkan dengan geoid ya. Undulasi geoid alias selisih tinggi antara elipsoid ke geoid itu biasanya dari plus 100-130 sampai minus 100 sampai 130. MDT itu 1%-nya doang, 1 sampai 1,5 meter. Alias selisih antara MSS dengan geoid itu tidak besar dalam konteks persentase. Tetapi perbedaan hanya 1 sampai 1,5 meter ini cukup signifikan dalam menentukan berapa besar arus daripada permukaan laut tersebut. Contoh teman-teman, di bagian kiri ini gambar yang sudah pernah saya sampaikan di minggu lalu tapi akan saya sampaikan lagi, dan kalau Anda mungkin notice ada sedikit perbedaan dengan gambar yang kemarin. Kalau gambar yang kemarin saya bisa menunjukkan dengan gamblang di manakah lokasi terjadinya El Nino dan La Nina, yang mana itu terjadi di bulan Mei tahun 2005 apa mana gitu ya. Itu adalah dari data GRACE. Sedangkan kalau dari hasil ini, Anda tidak bisa dengan serta-merta mudah melihat sebuah fenomena yang saya sebut sebagai IOD ya, Indian Ocean Dipole di bagian barat Sumatera. Kalau kemarin kan kelihatan gitu ya, di tengah laut dekat Sumatera itu biru, di Sumateranya sendiri merah begitu. Dan sebaliknya, kalau El Nino Anda bisa lihat di Indonesia sendiri biru, kalau saya tidak salah ingat,
lalu di Pasifik bagian timur itu merah. Nah, di sini tidak seberapa terlihat, tetapi Anda pasti juga bisa melihat ada beberapa hal yang mudah untuk diidentifikasi, yaitu lokasi current atau lokasi arus yang sangat besar yang terjadi di beberapa bagian bumi. Seperti di sini ada namanya arus yang disebut sebagai Kuroshio Current yang terjadi di bagian tenggara dari Pulau Jepang itu dan cukup terlihat karena Anda bisa melihat perbedaan antara tinggi yang berwarna pink alias minus 1,4 dengan sebelahnya yang berwarna apa namanya sedikit merah yang nilainya adalah 0,7. Tidak cuma itu, Anda juga bisa lihat bahwa di sini juga ada perbedaan gradien yang cukup signifikan dari yang tinggi lalu menjadi rendah. Karena di sini memang ada sebuah current, saya nggak lupa namanya ya, tapi yang bisa kita lihat di sini ini juga ada. Jadi ada current yang juga bermain di sini. Di sini namanya adalah Agulhas current. Tidak cuma itu, di sini juga bisa Anda lihat ya. Ini warnanya merah, di sini warnanya hijau. Berarti logikanya akan ada current yang mengalir ke arah sini gitu ya. Dan itu disebut sebagai Gulf Stream. Nah, semua yang tadi saya jelaskan itu disebut sebagai apa teman-teman? Disebut sebagai Major Surface Current System. Yang mana apabila kita tambahkan dengan informasi yang kemarin kita temukan, khususnya di bagian barat Indonesia, yaitu IOD, dan juga di bagian sini yang kita sebut sebagai ENSO, maka kita bisa nge-capture atau menangkap secara jelas dan secara gamblang fenomena-fenomena yang ada di laut menggunakan kumpulan dari beberapa data yang ada di geodesi kelautan. Satelit altimetri salah satunya, satelit gravity atau gravimetri salah duanya. Sebentar, zoomnya dipakai anak saya, Mas Is, lo sama ya. Itu nih, paham, oke? Okay? Oh, mainan dulu, gak apa-apa. Ya, oke. Saya ulangi ya teman-teman ya, kesemuanya itu bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan data-data yang berbasis geodesi kelautan seperti satelit altimetri, seperti satelit gaya berat, dan nanti akan saya tambahkan yaitu Argo atau float atau buoy yang bisa menyelam dan nanti bisa keluar di permukaan bumi, laut lainnya. Jadi ini teman-teman yang mau saya garis bawahi di sini ada dua. MDT itu kecil sekali apabila dikontekskan terhadap geoid hanya 1%-nya saja. Tetapi meskipun dia kecil, dia cabai rawit dalam tanda kutip karena dia bisa mendefinisikan nilai-nilai atau ocean current yang sangat besar, yang prominent, yang major di sirkulasi bumi ini. Dan mungkin Anda belum sadar, tapi saya mau menambahkan bahwa tanpa adanya sirkulasi seperti yang terjadi sekarang di laut, teman-teman, kita bisa berani jamin dan yakin bahwa dunia akan kiamat. Bahkan kalau Anda pernah menonton film namanya Independence Day, kayaknya film itu lebih dulu rilis sebelum Anda lahir ya, kayak tahun 2001, 2002 gitu. Biasanya di akhir tahun akan selalu diputar di RCTI biasanya. Nah, Independence Day itu filmnya premisnya adalah Gulf Stream yang tadi saya jelaskan di bagian East Coast atau timur Amerika itu tiba-tiba tidak ada. Sehingga udara panas yang diharapkan selalu membawa bagian timur Amerika ini lebih hangat dibanding yang lain, itu tidak lewat, sehingga terjadi penurunan suhu yang secara drastis dan cepat, efeknya jadi ice age atau salju yang sangat tinggi di kota New York, yang menjadi setting dari film Independence Day tersebut. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah menggunakan teori dan juga konsep dari MDT membuat kita lebih mengerti tentang bumi dan juga sirkulasinya. Itu poin dua yang mau saya sampaikan. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah,
Tadi ini saya mau menambahkan singkat, kenapa current itu penting untuk climate? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa aliran ini tuh membawa banyak hal. Mungkin teman-teman kelautan, khususnya yang bermain di oceanografi, khususnya yang bermain di oceanografi kimiawi ataupun oceanografi biologis, itu pasti akan lebih bisa mengerti dan bisa menjelaskan bahwa ketika ada arus, sebenarnya di dalam arus itu ada banyak hal yang dibawa. Tidak cuma dia bawa air doang, tapi dia bawa panas, dia bawa air bersih atau air hangat. Tidak cuma bawa momentum, bahkan kalau secara biologis dia juga membawa nutrisi. Karena biasanya fresh water, hot water, warm water itu membawa plankton, membawa alga-alga yang bisa nanti menjadi sumber makanan bagi rantai makanan di sebuah lokasi. Tidak cuma itu, bawa panas juga, bawa heat, bawa kalor. Kalau tidak ada aliran itu, wah selesai. Seperti contoh di Independence Day. Tidak cuma terjadi Independence Day, tapi juga ada Doomsday bagi ekosistem di situ. Karena hewan-hewan kecil seperti krill ataupun apa namanya udang-udang kecil tidak tahu harus makan apa karena makanannya tidak dibawa oleh uh, ocean current. Tadi sudah saya jelaskan singkat, teman-teman. A strong western boundary current like the Gulf Stream corresponds to a marked MDT gradient. Tadi ada gradiennya and associated geostrophic flow. This is why, makanya saya tulis juga MSS dikurangi N separation yang mana menjadi MDT itu tidak cuma urusan geometri saja, A dikurangi B sama dengan C, tidak cuma itu, tapi nanti menjadi interpretasi yang bersifat sirkulasi. BTW mungkin kalau Anda masih penasaran, Pak, saya masih bingung ocean current itu yang kayak apa. Kalau Anda pernah nonton Finding Nemo, yang lagi-lagi kayaknya ada ketika Anda mungkin umurnya baru 1 atau 2 tahun, di salah satu adegan Finding Nemo itu adalah ketika mereka melakukan study tour, tetapi study tournya kan menggunakan kayak seperti ada aliran air yang sangat cepat begitu, yang lalu dipakai oleh bapaknya Nemo ketika mencari Nemo yang hilang. Jadi masuk terus di dalamnya itu bisa sangat cepat kecepatan apa namanya si airnya itu dan ngobrol dengan kura-kura kalau saya tidak salah ingat di situ. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada aliran current khususnya yang terjadi di daerah Australia. Dia ini mewakili jet stream ya kalau yang di Finding Nemo itu. Karena kalau saya tidak salah ingat juga settingnya adalah di Australia ya, di Melbourne atau di Sydney, saya agak lupa. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, ini nih perlu buat kehidupan sehari-hari? Mungkin tidak, tetapi sebetulnya representasi daripada current itu juga banyak di pop culture begitu. Sebagai premis film, sebagai salah satu plot point yang disampaikan di beberapa kartun dan sebagainya. Ini kenapa kok current itu penting dan ada orang memprediksi tanpa ada current maka bumi tidak akan bisa bernafas dalam tanda kutip, bumi tidak bisa bersirkulasi. Efeknya apa? Sama seperti manusia kalau darahnya tidak bisa bersirkulasi kan mati ya. Itu juga diprediksi akan sama yang terjadi di bumi tersebut. Semoga tidak terjadi baik di generasi kita ataupun generasi anak dan cucu kita. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini berarti kalau misal kalian sudah bisa pahami, ketika kita bicara MDT, maka kita bicara perbedaan tinggi dari satu titik ke titik yang lain. Dan sesuai dengan teorema dari classical mechanics yang juga sudah saya sampaikan, di sini saya tulis water tends to move from higher sea level, meaning higher pressure, towards lower sea level. Pasti turun begini. Nah, pergerakan ini ditentukan oleh dua hal. Kalau buminya tidak bergerak, tidak ada rotasi, maka dia akan bergerak sesuai dengan nilai yang namanya adalah slope atau kemiringannya berapa. Tapi gara-gara bumi itu juga berotasi, maka pergerakannya itu nggak lurus begini, tapi juga agak miring begini. Karena terjadi sebuah efek yang disebut sebagai efek Coriolis. Selama ini
khususnya kita ya yang tinggal di Indonesia, itu hanya tahu bahwa air itu bergerak ke sisi kiri begini ya, karena kita ada di Southern Hemisphere. Tapi kalau kalian sesekali mungkin berada di bagian utara dari Katulistiwa, mungkin di Aceh, mungkin di Medan, atau main ke Singapura, atau misal bisa suatu saat ke Eropa atau ke Asia Timur atau ke Amerika, kalian bisa lihat bahwa kalau tidak ada gaya apapun yang terjadi, maka air itu muternya tidak ke kiri, tapi muternya itu ke kanan. Dan ini yang disebut sebagai efek Coriolis secara sederhana ya. Nah, efek Coriolis ini yang nanti mengakibatkan ketika air itu turun begini, itu tidak lurus, tapi bisa jadi miring mengikuti dengan efek Coriolis tersebut. Di sini disampaikan teman-teman, the result is geostrophic flow which approximately goes along the contours of dynamic topography. Jadi kalau misal dia ada gradien, maka dia akan berjalan sesuai dengan gradien itu. Di mana kecepatannya tentu logika dasarnya kalau slope atau gradiennya lebih besar, ya berarti kecepatannya juga akan lebih besar. Kesimpulan teman-teman dari sini adalah kalau kita punya MDT yang besar gradiennya atau selisihnya, maka geostrofinya juga nilainya akan besar. Nah, di sini akan saya tutup slide yang bagian ini. Mari kita masuk ke slide sebelahnya yang ingin saya berikan sebagai bagian dari pengayaan akan konsep dan konteks dari geostrofi. Nah, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa saya tidak berharap Anda untuk memahami semua rumus yang saya akan berikan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau Anda bingung rumus dari geostrofi dan juga rumus dari current itu datang dari mana, datang dari penjelasan rumus yang akan saya berikan. Saya menggunakan slide yang di-share oleh pembimbing saya, Jurgen, dari University of Bonn, dengan fokus dari geostrophic approximation terlebih dahulu yang ada di bawah ini. Di sini teman-teman bisa Anda lihat bahwa ketika kita ibaratkan permukaan air itu ada di sumbu X, ada di sumbu Y, dan ada di sumbu Z, maka kita bisa lihat pergerakan daripada air di sebuah permukaan itu apabila kita lihat terhadap X itu berarti berangkat dari rho itu adalah densitasnya, F itu adalah efek Coriolis, dan V itu adalah kecepatan daripada geostrofi untuk sumbu zonal atau sumbu yang berbasis X. Selanjutnya, kalau terhadap sumbu Y, ini mirip, cuma bedanya minus rho dikalikan F, F-nya masih sama, Coriolis, dikalikan tapi tidak dengan V, tapi dengan U. Kalau tadi kita bicara yang namanya adalah meridial, nah kalau ini adalah zonal. Satunya terhadap sumbu X, satunya terhadap sumbu Y. Jadi untuk bisa menentukan berapa kecepatannya, kita harus tentukan dulu V sama U. Nah kalau untuk sumbu Z gimana Pak? Di sini lebih mudah, karena kita tidak pakai lagi efek Coriolis. Efek Coriolis itu asumsinya hanya terjadi di bidang 2 dimensi. Ketika bidangnya sudah jadi 3 dimensi, berarti dia hanya bermain dengan gaya berat atau gravitasi. Dan nilainya adalah G 9,8072 sekian meter per sekon kuadrat yang dikalikan dengan minus dari densitas yang kita miliki. Selanjutnya teman-teman, dari sini bisa kita turunkan kalau kita mau nyari U, kalau kita mau nyari V, maka kita bisa rubah rumus yang tadi saya jelaskan menjadi dua rumus yang ada di bagian dalam kotak di atas. Sehingga teman-teman, kalau misal kita mau masukkan lagi, saya tidak mau lagi cari U sama V, tapi saya mau cari P-nya langsung. Nah, berarti kita bisa langsung pakai daripada P0 atau pressure 0 ditambah dengan integral dari selisih tinggi yang didapatkan dari dua permukaan itu dikalikan
dengan gaya yang terjadi di lokasi tersebut terhadap Z. Kenapa Pak kok terhadap Z? Iya, karena ketika kita bermain dengan integral, berarti kita mengintegrasikan terhadap sumbu Z, yang mana berarti kita juga sudah memasukkan komponen X dan Y di dalamnya. Gambarnya di mana Pak? Gambarnya ada di bagian bawah. Jadi kalau kita ingin tahu kecepatan daripada data yang bermain di sumbu Z, maka kita tinggal menambahkan nilai yang terjadi di setiap kedalamannya. Makanya di situ ada psi dikurangi dengan minus H. Psi atau eta ya itu. Dikurangi minus H, bukan dikurangi ya, sampai dengan minus H. Dan Anda ingat integral itu pada dasarnya adalah penjumlahan ya. Mungkin kalau masih lupa, saya selalu ingatkan, integral itu basically penjumlahan. Di dalam konteks ini berarti penjumlahan daripada gaya yang bekerja di setiap kedalaman untuk sumbu Z, mulai dari kedalaman minus H yang paling bawah sampai dengan kedalaman psi yang paling atas. Jadi P-nya atau pressure-nya, ingat tiba-tiba kok kita pakai pressure, Pak. Di slide yang tadi saya jelaskan bahwa gradien itu tidak cuma mewakili tinggi, tetapi juga mewakili pressure yang paling gampang. Ketika ada higher pressure, maka dia akan mencoba untuk dikompres dengan berjalan ke lower pressure. Itu teori dasar dari classical mechanics juga ya. Ada yang temperatur tinggi, dia akan berusaha untuk mencari kesetimbangan dengan berjalan ke temperatur yang rendah. Ada di lokasi yang tinggi, hanya lebih, berarti dia akan turun mencari kesetimbangan ke yang hanya atau tingginya rendah. Akan selalu begitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini berarti kita bisa tentukan geostrofi apabila kita punya pressure dari dua titik yang sudah mau kita ukur. Saya ulangi ya teman-teman ya. Dari tadi kita bicara geometri. Tetapi di awal ini saya mau kita bicara tentang oceanografis terlebih dahulu. Bahwa untuk bisa menentukan kecepatan daripada si arus dan juga sirkulasi, salah satu yang paling sederhana adalah menggunakan pressure daripada dua titik yang kita miliki. Dengan tahu perbedaannya, di sini kita bisa dapat P0, misal di sini P0, di sini P, ketika kita kurangkan alias dP, itu berarti sama dengan integral daripada energi dan kecepatan yang terjadi selama sumbu Z yang seperti ada di bagian tengah dari rumusnya. Ada beberapa lagi teman-teman, saya akan langsung lewati saja, tapi ini yang ingin saya berikan. Bahwa ketika mana ya, bukan, jangan yang ini. Nah, ini saja. Saya tutup slide-nya dengan gambar dari ini, teman-teman. Apabila kita asumsikan kalau kita punya bidang yang disebut sebagai geoid dan kita punya bidang yang disebut sebagai sea surface. Geoid itu berarti N, sea surface itu berarti adalah MSS. Ketika kita kurangkan dan kita selisihkan di dua titik yang berbeda, misal contoh di titik A dan di titik B, maka kita akan punya nilai MDT di titik A dan di titik B. Dan karena mereka berbeda ketinggiannya, pasti mereka nanti akan punya yang namanya aliran air. Boleh saya tanya, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira aliran airnya dari mana ke mana, teman-teman? Dari A ke B kah? Dari B ke A kah? Atau jangan-jangan tidak dari mana-mana? Airnya ke sini, garis satu, atau airnya ke atas, garis dua? Yang mana, teman-teman? Garis satu atau garis dua? Garis satu, Pak. Garis satu, sesuai dengan teorema dasar. Terima kasih, Mas Adrian. Bahwa ketika kita punya perbedaan tinggi, dia akan berjalan dari yang tinggi ke yang rendah. Kalau kita ibaratkan ini pressure, berarti pressure di B, berarti ini PB, itu lebih dari pressure di A. Berarti HB lebih tinggi daripada HA. Berarti TB logikanya lebih tinggi daripada TA.
Kalau kita bicara tidak cuma pressure, tidak cuma tinggi, tetapi kita juga bicara temperatur. Nah, tapi teman-teman, di dalam konteks dynamic topografi dan juga geostrofi, kita tidak serta-merta menentukan arahnya itu langsung pakai vektor yang mengarah langsung ke dari B ke A ini, tidak. Tetapi kita membaginya menjadi dua ruas. Satunya ruas terhadap U yang kita mainkan alias dari Y, satunya adalah V yang kita mainkan terhadap X. Nah, maksudnya apa, Pak? Berarti kita buat kecepatan dan arah dari vektor B ke A itu tidak langsung menjadi resultannya, tetapi kita dekomposisi dia berdasarkan sumbu X dan berdasarkan sumbu Y. Atau kalau di dalam slide-nya Jurgen ditulis inclination of the surface with respect to the geoid in east-west direction and north-south direction. Makanya kalau di dalam ilmu geodesi kita mengenal yang namanya adalah vertical deflection, dan vertical deflection ini kita dekomposisi menjadi dua komponen, east-west dan north-south. Satunya berarti terhadap sumbu X, satunya berarti terhadap sumbu Y. Gabungan keduanya nanti kita akan bisa nemu yang namanya adalah resultan, yaitu arah daripada si dynamic topografi ini berjalan. Nah, rumusnya gimana, Pak? Kalau gitu. Bentar, saya mau lihat ini. Di sini ada rumusnya enggak? Di sini ada rumusnya, tetapi akan saya tutup dengan ganti di slide satunya dulu. Ya, ini. Karena lebih sederhana. Nah, ini slide yang sama dari DTU, teman-teman, membahas tentang yang sama juga, geostrophic current. Tadi kita bicara ada U sama ada V. U itu bermain dengan terhadap sumbu Y, berarti dari utara ke selatan. V itu kita bermain terhadap sumbu X, berarti kita bermain dengan timur ke barat. Dan nantinya teman-teman, selama kita punya beda tinggi tadi, beda pressure tadi, beda temperatur tadi, maka kita akan selalu bisa menghitung berapa nilai U dan berapa nilai V. Saya ulangi, U itu untuk utara selatan, V itu untuk barat dan timur. Dengan begitu, nanti kita bisa nemu sesuatu yang disebut sebagai geostrophic current velocity, yang nanti kita bisa hitung untuk mendapatkan geostrophic current alias kecepatannya berapa. Menggunakan resultan daripada U dan daripada V. Saya kembalikan teman-teman ke slide-nya Jurgen yang tadi. Nah, ini saya kasih contohnya langsung saja. Jalan nggak? Yes. Misal, teman-teman, ada sebuah lokasi yang mana satunya memiliki pressure yang tinggi, H, dan satunya pressure yang rendah, L. Tentu, kalau kita bicara pressure gradient, maka air akan berjalan ke bawah. Tapi ternyata Coriolisnya membawa dia ke atas, karena dia agak miring begitu. Jadinya airnya berjalan kemana? Airnya berjalan ke resultannya, ke sana. Dan semakin miring, dia akan semakin besar current-nya. Makanya kalau Anda lihat nanti petanya teman-teman, ketika ada gradien, dia nggak langsung serta-merta turun seret begini, tetapi dia miring entah ke kanan atau ke kiri tergantung Coriolisnya ke arah mana. Kalau misal contoh Coriolisnya itu bareng-bareng ke arah pressure gradient, berarti water flow-nya tidak ke kanan, ke kiri, tetapi ke kanan. Dan sebaliknya. Mereka semua adalah resultan dari berbagai vektor. Iya, Mas Adrian, gimana? Silakan. Ini kan Bapak bilang kan dia terpengaruh oleh efek Coriolis ya. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau efek Coriolis itu hanya di bidang dua dimensi, Pak ya. Ya, Nah, di omongan tadi itu saya menangkap bahwasannya efek Coriolis itu tidak benar-benar terjadi di dunia ini. Jadi saya pengen Bapak jelasin lagi sebenarnya efek Coriolisnya emang benar-benar bisa terjadi di dunia ini apa tidak?
Jawabannya adalah bisa, Mas. Ketika saya bilang hanya terjadi di bidang dua dimensi itu adalah bukan berarti kalau bumi ini tiga dimensi berarti tidak ada efek Coriolis, tetapi efek Coriolis ini berjalan di sumbu X dan sumbu Y saja. Itu maksud saya. Paham nggak ya? Jadi kita kan selalu menganggap bumi ini kan tiga dimensi ya, Mas ya. Ada X, ada Y, sama ada Z nih. Nah, ketika saya bicara Coriolis itu hanya bekerja di bidang dua dimensi, maka sebenarnya Coriolis itu ngefek untuk pergerakan di sumbu X dan sumbu Y saja. Sumbu Z-nya enggak. Tapi apakah itu berarti Coriolis tidak ada di dunia ini? Jawabannya tidak. Coriolis itu ada di dunia ini. Bukti nyatanya adalah kalau Anda misal punya bathtub atau Anda punya wastafel, lalu Anda coba penuhi airnya, setelah itu Anda keluar, Anda buka tutupnya, terus Anda lihat dia ngalir ke kanan atau ngalir ke kiri. Logika dasarnya karena kita ada di selatan uh, hemisfer atau di selatan apa namanya kutub khatulistiwa, dia pasti akan mengalir ke arah kiri. Begini. Baik, terima kasih, Pak. Paham ya? Jadi bukan mungkin saya salah ngomongnya. Saya tidak bilang bahwa Coriolis itu tidak terjadi di dunia ini. Terjadi, tapi terjadinya di sumbu X dan sumbu Y saja. Sumbu Z-nya nggak terkena efek Coriolis. Maksudnya mungkin sumbu Z tidak mempengaruhi efek Coriolis begitu, Pak? Kebalik, efek Coriolis tidak mempengaruhi sumbu Z. Baik, Pak, baik, Pak. Begitu. Semoga memahami. Nah, jadi ini sebagai contoh teman-teman ya, ini adalah slide yang juga dari Pak Ule, persis dengan slide yang disampaikan oleh Jurgen, tentu karena teorinya kan sama ya, tetapi beliau menambahkan satu hal yang menurut saya menarik. Di sini ada gambar seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh nyata dari Gulf Stream. Dan di sini kita bisa lihat kalau ada gradien daripada ketinggian atau MDT yang berangkat dari area selatan, ya lebih tepatnya tenggara, menuju ke barat laut. Anda pasti bisa lihat ada gradien ke sini. Yang mana kalau kita buat dalam bentuk dua dimensi, gradiennya begini. Karena merah itu kan berarti tinggi, yang ini berarti kan rendah. Pertanyaan saya, dari teori yang tadi, ditambahkan info Coriolisnya, maka kalian kira-kira tahu nggak arahnya kemana pergerakan airnya? Ke kanan atau ke kiri? Coba teman-teman. Arahnya ke kanan atau ke kiri? Pak, ini Tuh, kita gimana mesti Mas? tahu lokasi dulu, Kak. Enggak. Saya kalau misalnya di atas lintang kan efek Coriolisnya Ya, ke arah ini kanan tuh. asumsinya ini Mas. Ini asumsinya berada di belahan bumi bagian utara. Jadi asumsinya apa namanya beloknya nggak ke kiri tapi beloknya ke kanan. Berarti Ke Gulf atas, Pak. Stream Ya, itu Pak. Benar arahnya nggak? kemana? Ke atas, Pak. Benar nggak? Ke atas, ke sana. Iya. Ke Jawabannya adalah benar. Karena air mengalir begini, terus kena Coriolis, belok. Nah, jadi yang ke sana. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tidak. Saya kebetulan mengajar juga kan di Bonn gitu ya, satu mata kuliah dan satu pertemuan saja setiap semester, dan materi yang saya berikan adalah exactly bagian ini, khususnya mendemonstrasikan dari data altimetri untuk mendapatkan data ini dan arahnya bagaimana. Nah, mari kita coba buktikan. Saya tidak minta Anda untuk melakukan itu, tenang saja teman-teman, karena yang saya ajari itu juga mahasiswa S2 dan banyak juga yang ketika saya ajari juga banyak yang belum tahu, tentu gara-gara tidak semuanya itu apa orang geomatika, begitulah pada dasarnya. Jadi tidak kaget kalau tidak benar atau tidak tahu jawabannya. Tapi sebentar, ini saya mau cek dulu. Bukan, ini tidak terlihat. Mari kita coba cek.
Tidak ada. Mari kita lihat slide. Yes. Ya, ini adalah salah satu yang saya berikan di kelas tersebut, teman-teman, dan ini adalah hasil yang diharapkan nanti bisa dikeluarkan oleh mahasiswa ketika menggunakan data altimetri. Jadi, menggunakan selisih tinggi daripada altimetri itu tadi yang kita asumsikan sebagai nilai daripada apa namanya vertical deflection atau dynamic topography, maka nanti kita akan bisa melihat dan akan bisa menghitung daripada arah dan juga kecepatan gerak daripada arusnya. Di dalam konteks ini bisa kita lihat ada pergerakan secara umum ke sini. Tetapi apakah semuanya ke sana? Jawabannya adalah tidak. Ada yang mutar begini, di sini kita lihat ada yang juga ikut berputar, ada yang berputar, di sini juga ada yang menjadi berputar. Ini adalah efek yang sering kita sebut sebagai local eddies, EDDY ya, yang mana itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh batimetri lokal, dipengaruhi oleh kondisi daripada oceanografi lokal yang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Tetapi tujuannya tetap sama, kita bisa lihat atau it is quite evident kalau ternyata menggunakan data altimetri dan menggunakan tadi kita punya gradien itu kita jadi tahu arahnya kemana. Kita lanjut lagi teman-teman, saya kembalikan ke slide yang Jurgen sekarang. Nah, kalau ditanya, Pak, berarti intinya untuk bisa mendapatkan nilai daripada geostropic velocity itu kan kita harus cari U dan V. Makanya tadi salah satu contoh yang saya berikan adalah kalau ada gradien, arahnya kemana. Nah itu pada dasarnya Anda sedang mencari U dan V tuh. Nah yang paling dasar adalah menggunakan metode oceanografi. Gambar di bagian kanan itu adalah alat yang sekarang disebut sebagai CTD. Teman-teman kelautan pasti juga sering pakai, tapi kalau zaman sekarang CTD bentuknya tidak sekuno ini. Kalau di geomatika kita juga sering pakai namanya CTD atau ADCP. Tujuannya sama, biasanya menentukan kecepatan dan juga menentukan parameter-parameter yang ada di dasar, bukan cuma di dasar laut, tapi sesuai dengan kedalaman dari laut yang ingin diukur. Nah, oceanografi caranya adalah seperti itu. Anda turunkan alat ini, Anda rekam di setiap kelipatan kedalaman. Nah, kalau sudah Anda hitung menggunakan baik itu pendekatan Bernoulli ataupun menggunakan pendekatan isobarik atau isotermik, nanti terserah mau pakai pendekatan yang mana. Yang penting nanti akan bisa mendapatkan selisih tinggi sesuai dengan kenyataan CTD yang ada di lokasi tersebut. CTD itu berarti adalah temperatur ya. Terus C itu compression atau pada dasarnya juga disebut sebagai bagian dari salinitas dan juga D itu adalah densitas. Nah, itu nanti akan bisa didapatkan berapa beda tingginya walaupun kelihatannya sama tapi di antara satu titik yang di kedalaman yang sama dengan kedalaman lain tuh bisa jadi memiliki gradien daripada pressure-nya itu sehingga bisa nanti kita hitung bahwa dia mengarah atau mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Ini disebut sebagai oceanography method. Nah, kalau misal lalu tanya, Pak, Bapak tadi tuh menjelaskan argo dari kemarin jelasin argo. Saya bingung, Pak, argo itu bentuknya kayak apa? Bentuknya argo adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah float. Nah, argo ini itu ada apa namanya antena GPS ya. Jadi argo ini adalah bukan gabungan, float atau apa ngomongnya, pelampung yang bisa menyelam, yang jumlahnya kalau saya tidak salah ingat sekarang itu sudah mencapai 7.000 di seluruh dunia dengan persebaran seperti ini. Ini hanya di tahun 2022, harusnya ada yang lebih baru di tahun 2026, dan di tahun 2022 ada 3.977. Jadi mereka ini itu secara rutin menyelam lalu muncul lagi, menyelam lalu muncul lagi untuk mendapatkan profil dari CTD di masing-masing kelipatan kedalaman sesuai dengan settingannya. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda coba perhatikan,
negara kita tercinta ada berapa banyak argo yang ada di dalam? Sangat sedikit dibandingkan dengan nggak usah jauh-jauh nih New Zealand. Jawabannya adalah kenapa? Karena argo itu butuh kedalaman yang cukup dalam dan tidak banyak lokasi di daerah negara kita ini atau ya di daerah-daerah sini Southeast Asia itu yang cukup dalam. Kenapa? Karena argo itu caranya begini. Jadi dia mengapung, habis itu dia akan mulai turun pelan-pelan sampai ke kedalaman 2000 meter. Di setiap kedalaman 10 senti itu dia mengukur berapa salinity dan temperatur terus begitu. Nah, habis itu dia akan agak naik sampai kedalaman 1000. Nah, habis itu dia akan ngedrift atau jalan sampai 9 hari tergantung kecepatan atau current-nya. Terus nanti kalau sudah, dia akan naik lagi. Dan kalau sudah naik, datanya direkam di satelit atau dibawa ke satelit datanya, dikirimkan maksudnya. Bentar ya. Ini adalah argo. Jadi bayangkan di setiap waktu sekian ribu argo itu melakukan itu. Jadinya akan ada titik-titik yang tidak cuma setiap meter, tapi bisa setiap beberapa senti yang dibuat untuk semua bagian dari seluruh dasar laut atau seluruh laut kecuali daerah-daerah yang memang tidak ada. Seperti salah satunya adalah Southeast Asia ini. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti kita bisa bangun atau kita bisa buat peta daripada current, tidak cuma surface, tapi juga internal current menggunakan data Argo ini, teman-teman. Jadi inilah salah satu contoh yang saya mau berikan untuk metode atau mode oceanografi. Nah, bagaimana dengan mode atau metode geodetik, Pak? Ya, sesuatu yang kita sudah jelaskan sama-sama, yaitu menggunakan, satelit altimetri. Dan praktisnya gimana sih, Pak? Mari kita coba lihat praktisnya, teman-teman. Kembali ke slide yang saya punya. Praktisnya ngapain, Pak, kalau kita bicara secara geodetik? Ada orang bilang, Jurgen juga salah satu yang bilang, metode geodetik itu sering disebut sebagai metode geometrik. Karena pada dasarnya kita itu seperti mengurangi beberapa komponen secara geometrik, alias secara hitungan angka seperti penggaris begitu. Nah, ini yang menyebabkan saya itu selalu menyebut geodesi itu sebenarnya anak dari matematika, tapi sayangnya tidak banyak orang yang kuat matematika mau masuk ke geodesi atau sebaliknya, orang yang masuk geodesi banyak yang tidak kuat matematikanya, jadinya agak sedikit kesusahan ketika masuk materi-materi seperti yang barusan saya jelaskan ini. Pada dasarnya teman-teman, kalau misal kita mau dapat MDT alias metode geodetik alias metode geometrik, maka kita hitung dulu MSS-nya. MSS didapatkan dari rata-rata tinggi muka air laut di sebuah lokasi menggunakan data altimetri yang panjang. Saya sudah pernah menyampaikan angkatan 2017 atas nama Afifah melakukan skripsi untuk membangun MSS di permukaan laut Sumatera menggunakan data dari tahun 2002 sampai tahun 2017, ingat saya. Nah, lalu yang kedua, menggunakan data GeoWind yang biasanya didapatkan baik dari model ataupun dari satelit seperti GOCE ataupun model kombinasi untuk mewakili bidang geowidnya atau N. Nah, kalau sudah, kita tinggal hitung MDT sama dengan MSS dikurangi N. Nah, kalau sudah begitu, MDT ini kan pada dasarnya titik-titik. Nah, lalu Anda ulangi dari setiap pasangan titik itu, baik titik itu dari utara ke selatan ataupun titik itu dari timur ke barat, untuk selalu mendapatkan apa yang tadi saya tanyakan dan dijawab dengan baik oleh Mas Adrian, arahnya kemana? Gradiennya kayak apa? Coriolisnya gimana? Arahnya gimana? Jadi akan selalu mendapatkan U dan selalu mendapatkan V untuk setiap pasangan daripada titik itu. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Tidak mungkin dari barat main ke utara gitu, enggak. Jadi pasti antara utara selatan dan barat timur. Jadi titik yang bersebelahan di sumbu X dan titik yang bersebelahan di sumbu Y. Y. Itulah mengapa tadi saya bilang Z tidak ada urusannya dengan Coriolis karena nantinya Z itu adalah nilai yang berbeda tingginya ini.
Tapi kecepatannya didapatkan dari U dan V, kecepatan X dan sumbu Y. Nah, nanti kalau sudah, bisa Anda hitung current-nya dari nilai MDT yang tadi sudah saya contohkan hasilnya. Begitu, teman-teman. Itu adalah MDT in practice, atau gimana caranya untuk mendapatkan MDT secara sederhana. Nah, sekarang kalau Anda lihat, kalau Anda mungkin ingat ya teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan kalau untuk mendapatkan MSS dan juga untuk mendapatkan GWID, kita tidak lagi butuh data setiap 10 hari, tapi kita butuh data yang mepet-mepet atau berjarak dekat antara satu titik ke titik pengamatan lainnya, yang kita sering sebut sebagai misi geodetik, atau yang namanya adalah GM track. Jadi ada yang namanya repeat track, ada yang namanya GM track atau geodetic track. Nah, di dalam MSS, saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa jenis MSS, salah satunya adalah DTU, tempat Pak Ole Anderson bernaung alias yang beliau pimpin lah kasarannya. Jadi menggunakan semua data yang ada, tidak cuma milih geodetic mission seperti kalau GeoWiz, tapi juga milih repeat track, karena MSS itu kan tidak cuma butuh data satu waktu saja, tapi butuh data di waktu yang lama secara terus-menerus. Karena yang didapatkan adalah rata-ratanya, bukan cuma data di satu waktu saja. Itulah mengapa saya tulis di sini, kenapa repeat sama geodetic track itu penting di dalam konteks MDT. Kalau tadi MSS itu kita butuh dan GeoWiz itu kalau bisa menggunakan geodetik, tapi untuk menggabungkan keduanya, kita nanti bisa dapat MDT yang lebih baik, teman-teman. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan MDT yang akan selalu lebih baik resolusinya. Nah, kita mau lanjut teman-teman. Di sini ada beberapa contoh bagaimana caranya MDT itu dikoreksi. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh teman-teman dari DTU. Jadi dia melihat nilai tinggi muka air laut yang lalu dikoreksi dengan jarak antara GPS ke permukaan laut menggunakan laser. Jadi di sini ditulis ya, ada tinggi muka air laut yang warnanya adalah biru, yang lalu dikurangi dengan tinggi muka air laut yang sudah dikurangi oleh pasang surut yang warnanya hijau, lalu dibandingkan dengan MDT yang sudah dihitung, hitungan tadi ya, MSS dikurangi dengan GeoWiz yang berwarna merah. Jawabannya adalah cukup baik dengan selisih nilainya sebesar 17 cm. Besar sekali itu. Tapi kala itu ini adalah tahun 2008. Sekarang sudah tahun 2026, tentunya hasilnya juga bisa dibilang jadi lebih baik tentunya. Kita bisa lanjut teman-teman, masih ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi sebelum saya lanjut ke slide milik saya ini, mari kita coba cek ada lagi yang ingin saya sampaikan kepada atau di, oh ini, wait. Ya ini. Ini adalah contoh teman-teman daripada mean dynamic topography, belum muncul, daripada sebuah area. Ketika kita punya mean sea surface yang warnanya hitam, dan lalu kita punya mean geoid yang berwarna hitam juga, tapi garisnya putus-putus, kita nemu selisihnya. Dan ketika kita coba untuk selisihkan teman-teman, kita bisa lihat kalau apa? Kalau ketika ada gradien yang besar seperti ini, maka kita bisa langsung lihat ada Gulf Stream yang juga terjadi di atas tersebut. Ini adalah contoh dari MDT yang didapatkan dari altimetri Topex Poseidon. Dan ini adalah contoh dari
MDT yang didapatkan dari tahun 93 sampai tahun 2006. Bisa dilihat beberapa lokasi yang lagi-lagi kelihatan secara major atau secara nyata, Kuroshio Current, Gulf Stream, Agulhas, sama ini saya agak lupa namanya. Ada 4 yang biasanya itu menjadi penanda utama. Ada orang juga bilang ini Southern Oscillation itu juga kelihatan. Jadi airnya berarti logikanya kalau turun ke bawah tapi dia mengarah ke kiri, nah berarti airnya pasti ke sana gitu ya. Sama kayak ini kan airnya ke sana tapi gara-gara dia ngarah ke kanan, berarti kita bisa lihat airnya ngarah ke sana. Ini pun juga sama, ngarah ke sini, airnya harusnya ke sana. Itu teman-teman ya. Begitu terus cara untuk melihat dan menilik bagaimana MDT dikaitkan dengan geostrofi dan juga dikaitkan dengan arus atau current itu sendiri. Nah ini contoh daripada kecepatan timur ya. Maksudnya kecepatan timur itu adalah arah. Kalau dari timur berarti ini ke timur. Kalau semakin merah itu berarti ke arah timur. Kalau misal nilainya biru berarti dia west atau ke barat. Nah, kalau ini adalah ke utara selatan. Dan bisa dilihat berarti untuk Kuroshio Current di dekat Jepang dan juga Gulf Stream di dekat East Coast Amerika, kecenderungannya adalah timur dan utara. Makanya caranya miring begini ke arah timur laut. Nah, ini apa namanya contohnya terakhir teman-teman, apabila kita tahu kecepatannya, maka kita nanti bisa tentukan selama kurun waktu tertentu berapa volume air yang lewat di dalam waktu tersebut sehingga nanti kita bisa tentukan apa kalau di materi minggu lalu adalah sea level budget. Bagaimana kita tahu apabila kita ibaratkan sebuah laut itu adalah seperti kotak yang ada pintunya, yang lewat di pintu ke arah pintu yang lain atau ke arah gedung yang lain, itu berapa nilainya. Nah, itu yang juga bisa dihitung menggunakan geostropic velocity ini. Nah, kita coba lihat lagi sebelum lagi-lagi saya akan lanjut ke lanjutan materi saya, teman-teman. Sebentar, saya mau cek dulu. Oh, saya punten, ternyata judul filmnya bukan Independence Day, tetapi The Day After Tomorrow ya. Bisa Anda lihat, saya tidak tahu ini masih ada di Netflix atau tidak, tapi harusnya masih bisa kalian lihat kalau misal penasaran apa yang terjadi di situ. Ya, kita lanjut teman-teman ke slide yang saya bawakan, karena slide yang lain sudah selesai. Slide yang milik kita akan kita lanjutkan lagi. Nah, artinya buat Indonesia apa? Khususnya bagi teman-teman yang ingin meneliti ini, teman-teman ya. Ketika kita punya data global atau ketika kita punya data regional dalam konteks MDT, khususnya teman-teman kelautan, kita nanti bisa meneliti tentang sesuatu yang disebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris adalah Indonesian True Flow, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut sebagai Arlindo, Arus Laut Indonesia. Yang terjadi ada di bagian timur Indonesia, khususnya di Laut Banda, Laut Flores, dan sebagainya, dan juga main di Selat Makassar. Yang mana dia merupakan pergerakan atau sirkulasi yang terjadi gara-gara adanya perbedaan gradien yang sangat besar antara Laut Pasifik dengan Indian Ocean. Artinya teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman kelautan atau teman-teman geomatika Pak, saya ingin menggunakan data altimetri untuk meneliti Indonesian True Flow, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa sekali. Tetapi harus diingat bahwa penelitiannya harus bersifat global atau regional. Kenapa? Jangan terlalu bermain lokal. Karena kalau misal Anda misal contoh teman-teman kelautan, Pak, saya ingin ambil data MDT altimetri ini untuk melihat bagaimana arus dan juga pergerakan di Pelabuhan Panjang. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena resolusinya tidak cukup. Ingat ya teman-teman, sebagus-bagusnya resolusi daripada
altimetri dan yang lain-lain tidak akan pernah bisa melawan apa yang saya sebutkan selalu dan pernah Pak Hasan sampaikan, pengamatan yang berbasis permukaan atau mengamati langsung di lapangan. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, bisa nggak MDT saya pakai untuk melihat di pelabuhan panjang? Sayangnya tidak bisa, karena resolusinya terlalu kecil. Kurang bagus untuk data MDT tersebut. Jadi di sini ada tulisannya ya. So the right question is basin scale or regional circulation structure. Jadi Anda bisa bermain di basin. Basin itu maksudnya adalah catchment kalau dalam bahasa bahasa Inggris yang berbasis darat ya, macam daerah aliran begitu. Atau regional circulation structure yang bermain dengan regional, satu pulau, setengah pulau, atau mungkin bisa satu lokasi yang cukup besar. Bentar teman-teman. Hmm. Jadi teman-teman, apa yang mau saya tutup dari slide bagian ini adalah kalian boleh menggunakan MDT dalam penelitian kalian nantinya kalau kalian bermain secara regional. Tapi kalau Anda ingin pakai data yang lebih kecil, pulau kecil, pelabuhan, MDT saja tidak cukup. Di sini di kanan bawah saya tulis apa yang Anda butuhkan yaitu seperti tide gauge, ADCP, drifter, dan juga local hydrography. Jadi sama seperti kasus yang terjadi untuk altimetri sebelumnya, altimetri itu bisa digunakan untuk mengkomplement atau melengkapi, tapi altimetri tidak bisa kalian gunakan untuk mengganti. Karena tugas altimetri bukan untuk mengganti, tetapi melengkapi, alias menjadi komplement. Ya, saya sampaikan lagi di slide selanjutnya, teman-teman, bahwa dari MDT kita bisa dapat ukuran basin, misal contoh Arlindo itu arahnya ke utara atau ke selatan, dan kekuatannya berapa, dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau Anda langsung dari satu poin, misal contoh tadi, Pelabuhan Panjang, nah itu tidak bisa. Karena tidak sebagus itu resolusinya. Perlu data-data lainnya. Ya, saya akan tutup teman-teman. Walaupun memang waktunya masih cukup lama, tapi akan saya tutup dengan satu take home message. Ketika kita bicara MSS, ketika kita bicara GeoWind, ketika kita bicara MDT, maka mereka semua itu adalah parameter-parameter atau saya nyebutnya parameters pakai S karena plural atau jamak yang penting ketika kita mau membawa data altimetri itu ke geodesi, ke ilmu yang berbasis tentang sirkulasi. Jadi ketika kita punya data altimetri yang berbasis SSH tadi, maka kita turunkan menjadi MSS dengan bantuan N dari satelit GOC misal, kita bisa menghitung MDT agar nanti jadi gradien, agar nanti jadi sirkulasi. Dan intinya teman-teman, sirkulasi itu penting untuk climate atau iklim. Karena dia membawa heat dan membawa massa serta membawa nutrisi. Makanya kalau kita bicara MDT, itu juga tidak lagi bermain secara geodetik sebenarnya, tetapi juga bermain secara oceanografi. Itu saja teman-teman dari slide hari ini. Izinkan saya 5-10 menit untuk mendemonstrasikan hasil-hasil nyata dari sebuah satelit yang baru yang kita sebut sebagai SWOT. Satelit SWOT ini merupakan satelit yang baru meluncur di bulan Desember tahun, saya nggak lupa, 2022 atau 2024, kayak tahun 2022, yang mana merupakan satelit altimetri generasi baru. Kenapa? Karena dia tidak cuma mendapatkan data satu titik seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi dia juga menyapu seperti radar, ada SAR-nya. Tapi ini SAR khusus untuk
laut. Dan hasilnya, kalau menurut bahasa ilmiah itu unprecedented atau life changing, alias hasilnya itu sangat radikal dan mengubah pemahaman kita terhadap laut karena hasilnya itu luar biasa bagus, luar biasa baik dan sangat detail. Contoh-contoh hasilnya saya jelaskan di slide hari ini. Sebentar. Saya pastikan dulu lokasi slide-nya di mana. Oh, di sini. Ya, ini adalah info dari satelit SWOT, teman-teman ya. Satelit SWOT itu ada dua, jadi dia mendapatkan data nadir seperti altimetri biasa, nangkep satu, 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 satu begitu. Tapi dia juga mendapatkan data seperti gambar radar, alias mendapatkan seperti gambar citra satelit pada umumnya. Tapi ini mewakili bukan optik, tetapi mewakili hamburan dari masing-masing titik yang ada di permukaan laut. Nah, SWOT ini meluncur benar di Desember tahun 2022, 3 hari sebelum ulang tahun saya yang ke-29 berarti kala itu. Nah, hal pertama yang bisa dideteksi oleh SWOT ternyata teman-teman bisa melihat gelombang yang terjadi di Strait of Gibraltar atau Selat Gibraltar. Ini data yang tidak dimain-mainkan, data yang ini data mentah pada dasarnya. Kita tidak melakukan pengolahan apapun yang terlalu besar. Tapi dari sini kita bisa lihat ketika SAR-nya itu lewat di sekitar Gibraltar, ternyata dia merekam tidak cuma tinggi muka air lautnya yang warna merah sama biru lalu tenang itu, tapi dia juga melihat ada ripple atau ada riak-riak yang berarti artinya terjadi gelombang di sini. Bahkan lebih khususnya, saya harusnya lihat di sini kelihatan nggak ya? Bukan yang ini, tapi sebentar. Nah ini, menggunakan data SWOT, kita bisa melihat tsunami yang terjadi gara-gara kalau di Antartika ini beberapa waktu lalu tsunami-nya terjadi gara-gara ada bongkahan es yang turun besar sekali masuk ke laut sehingga membawa riak yang menyebabkan tsunami dan bisa Anda lihat data di sini di kanan teman-teman ya. Ini adalah data tsunami-nya. Bukan data tsunami, data SWOT yang merekam tsunami-nya. Mungkin kalau Anda tidak bisa notice garis-garis di sini itu menandakan adanya riak-riak. Alias kita bisa lihat kalau arah daripada si tsunami-nya ke arah sana. Nah ini tidak cuma itu, dia juga bisa melihat lebih dari satu kali. Kalau Anda ingat gempa Kamchatka yang cukup besar di tahun 2018 ya, harusnya ada ini. Nah ini adalah gempa Kamchatkanya, bisa dilihat di sini ya, di sini. Nah tentu berarti tsunami-nya kan menyebar begini, dan ketika Anda lihat dari data altimetri SWOT-nya bisa Anda lihat seperti ada lingkaran begini. Bahkan ada seperti garis gini dan ada garis gini. Nah ini adalah gelombang dari tsunami yang juga terekam oleh altimetri segera setelah gempa Kamchatka itu terjadi di tengah tahun 2005. Apakah itu saja? Tidak. Ini adalah salah satu contoh lain SWOT yang lagi-lagi bermain di Gulf Stream atau di North America bagian East Coast. Dan Anda bisa lihat data altimetri SWOT-nya itu yang ada seperti garis dua begini ya. Nah, itu bisa Anda lihat kalau dia ada terlihat. Satu, di sini terlihat, di sini kelihatan, di sini juga kelihatan. Ini adalah contoh dari waves, current, dan juga tinggi muka air laut atau gelombangnya. Selain itu, masih ada banyak lagi teman-teman ya. Ini adalah waves yang mungkin kalian rasa tidak akan pernah bisa lihat, tapi ini ternyata bisa. Jadi menggunakan SWOT, Anda bisa lihat kalau di pesisir timur Australia, itu ada waves yang trap. Trap itu maksudnya adalah yang terperangkap di situ. Jadi ada kumpulan gelombang yang datang satu sembari yang lainnya datang. Jadi beginilah istilahnya. Bacanya ya ini. Karena ada ketinggian yang berbeda. Tidak cuma itu lagi.
Anda juga bisa lihat Edi, bukan Bapak Edi atau Haji Edi ya, bukan roti ini, tetapi ini adalah semacam anomali yang terjadi ketika ada sebuah area yang dianggap tenang. Anda bisa lihat di sini bahwa di tengah-tengah daripada lokasi itu ada pusaran air yang juga terjadi dan direkam oleh si SWOT-nya itu. Nah, ini pun juga sama, ini SWOT tapi di dekat pesisir. Anda bisa lihat betapa keotiknya pergerakan daripada airnya, tetapi juga direkam dengan baik oleh SWOT ini. Dari dua SWOT yang ada di kanan dan di kiri satelitnya. Nah, kalau ini current, lagi-lagi ini current yang direkam di mana? Di Gulf Stream. Anda pasti harusnya sudah mulai bisa memahami bahwa Gulf Stream itu arahnya pasti ke sini. Dan seperti contoh dari kuliah saya di Bonn, yang saya berikan di Bonn, ada beberapa area-area yang berputar-berputar di sini. Nah, ini yang disebut sebagai eddy. Begitu, teman-teman. Ada lagi beberapa, izinkan saya untuk tetap menambahkan. Ini tidak cuma tides, tapi internal tides alias tide yang muncul sedikit ke permukaan, tetapi bukan gara-gara gelombang permukaan, tapi gara-gara yang ada di bawah atau di um, tengah laut itu juga tetap bisa terekam. Bahkan tidak cuma itu, Anda juga bisa lihat kalau misal kita bicara data sebelumnya itu yang bagian kiri resolusinya buruk, menggunakan SWOT resolusinya jadi jauh lebih baik dan kita bisa melihat energi atau geostropic velocity-nya jadi lebih detail. Ini juga salah satu contohnya kalau kita bandingkan data SWOT yang ada di tengah dengan data ADCP. Dan ini kita bermain dengan kedalaman yang berbasis vertikal. Jadi kalau SWOT itu direkonstruksi atau dimodelkan untuk mewakili tiga dimensi alias mewakili sumbu Z-nya, ternyata hasilnya cukup baik kalau dibandingkan sama data kenyataannya atau data lapangan, yaitu si ADCP itu. Dan terakhir, teman-teman, kita bisa lihat geostrophic current lagi-lagi ini ada di mana? Di pesisir timur Amerika dan Anda bisa lihat kalau ada arah ke sana. Kita tutup slide-nya dengan menginfokan ocean eddies, alias harusnya arahnya ke sana tapi dia ini muter-muter. Nah, itu adalah eddies. Kesemuanya itu merupakan hal yang selama ini kita sudah tahu, kita sudah bisa hitung, tapi kita tidak yakin sebaik apa datanya. Menggunakan SWOT, kita tidak lagi perlu terlalu banyak menggunakan model, karena kita bisa langsung konfirmasi dan kita bisa langsung lihat diidentifikasi menggunakan data SWOT itu sendiri. Sekian dari saya, teman-teman, kelas kita hari ini. Uh, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin berdiskusi, silahkan sebelum kita buka absennya. Terima kasih.